Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Ahmad dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jasmine Pratnya dengan NPM 206482060 dari Teknik Industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 6 Kalkulus 2 untuk nomor 2 dan nomor 3. Nah, sebelum masuk ke soal, saya akan menjelaskan singkat mengenai rumus dari integral lipat sendiri. Nah, rumusnya itu ada dua. Cuman kalau kita lihat di sini, perbedaan keduanya itu hanya di letak kita mau mengintegralkan dx dulu atau dy dulu. Cuman nanti hasilnya bakal sama. Jadi kita bisa pakai ini untuk semua soal integral lipat. Tergantung dari kitanya aja, kita mau lebih mudah menggunakan rumus yang mana. Nah, langsung masuk ke soal nomor 2. Soalnya hitunglah integral lipat dari 6 min y, di mana R-nya itu batas X-nya itu dari 0 sampai 1, dan batas Y-nya dari 0 sampai 1. Langsung aja. Nah, pada kali ini aku ingin menggunakan rumus yang pertama tadi, yang mengintegralkan dx dulu, baru dy. Nah, jadi integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1, 6 min y, dx dy. Nah, ini kan berarti integral 0 sampai 1, buka kurung, integral 0 sampai 1, 6 min y, dx, tutup kurung, dy. Nah, kita integralin dulu nih yang di dalam kurung ini. Yang ini. Ya. Jadi, integralnya itu integral 0 sampai 1, 6x min xy dengan batas 0 sampai 1 dy. Nah, ini udah bisa kita langsung masukin ke batas-batasnya ya. Jadi, integral 0 sampai 1, 6 dikali 1, 6, 1 dikali y, dikurangin dengan 6 dikali 0, 0, dan 0 dikali y, 0 juga. Jadi, ini kita coret, jadi integral 0 sampai 1, 6 min y, dy. Nah, yang selanjutnya ini kita baru integralin dy-nya. Aku lanjut di sini ya. Jadi integral dari 6 min y, dy. Nah, ini integralnya itu 6y dikurangin 1/2 y kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Nah, ini langsung kita masukin aja. Jadi, 6 dikali 1 dikurangin 1/2 1 kuadrat dikurangin dengan 6 kali 0, 0, dan setengah dikali 0 juga 0. Jadi ini kita coret, jadi 6 dikurangin 1/2 itu sama dengan 5,5. Nah, jadi hasilnya 5,5. Ini aku highlight dulu. Nah, lanjut untuk nomor 3. Nah, nomor 3, soalnya itu hitunglah integral lipat dari 1 plus x dA, di mana R-nya itu batas dari X-nya dari 0 sampai 2 dan Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, kalau kali ini aku akan mengintegralkan Y dulu. Jadi kalau tadi dari rumus yang sebelumnya, ini aku pakai rumus nomor 2. Nah, kita langsung aja nih masukin. Oke, jadi karena aku mau ngeintegralin dy dulu, jadi bentuknya ini
integral dari 0 sampai 2, integral dari 0 sampai 1, 1 plus X, dy, dx. Nah, ini kan jadinya integral 0 sampai 2, buka kurung, integral 0 sampai 1, 1 plus X, dy, tutup kurung, dx. Nah, langsung aja kita ngeintegralin yang dalam sini dulu. Jadi, integral 0 sampai 2, kita langsung integralin, integralnya 1 plus X ini kan berarti Y ditambah XY, ya kan? Dengan batas 0 sampai 1 dx. Nah, langsung aja. Nah, kita langsung masukin batas-batasnya nih. Jadi, masukin aja. Jadi, Y-nya kan 1, ditambah 1 dikali X, X. Nah, habis itu dikurangin Y-nya 0, dan 0 dikali X, 0 juga, dx. Ini kan bisa dicoret, jadi integral dari 0 sampai 2 ini bentuknya 1 plus X dx. Nah, ini kita lanjut lagi ngeintegralin si dx ini. Nah, jadi aku lanjutin di sini lagi. 0 sampai 2, 1 plus X dx. Nah, integral dari 1 plus X dx ini kan X ditambah 1/2 X kuadrat dengan batas 0 sampai 2. Langsung aja masukin ke batasnya. Jadi X-nya ini 2 ditambahin 1/2 X kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurangin dengan ini 0, X-nya 0, ditambah 1/2 dikali 0 kuadrat juga 0, coret, berarti 2 ditambahin 1/2 dikali 4, berarti 2, jadi hasilnya itu 4. Ini aku highlight lagi. Sudah sekian presentasi dari aku untuk penjelasan nomor 2 dan nomor 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kemudian saya akan melanjutkan nomor 4 yang B. Nah, jadi berikut adalah soalnya. Nah, kita ingin pertama-tama memisahkan terlebih dahulu pangkat XY ini menjadi T. Jadinya kita integralkan kanan kiri, jadinya dXY per dy sama dengan dt per dy. Nah, kita baru dapat akhirnya X itu sama dengan dt per dy. Kemudian, setelah itu, dt ini sendiri jadinya adalah X dikalikan dengan dy. Nah, kita sudah dapat permisalannya. Nah, kemudian kita akan kembali lagi ke soal. Jadi kita akan mengerjakan yang dalam dulu, yaitu menggunakan batasnya dy, kemudian baru mengerjakan yang luar menggunakan batasnya dx. Oke, kita kerjakan yang dalam dulu. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa X dikalikan dengan dy itu sama dengan dt. Jadi nanti kita akan ganti ini menjadikan jadi dt. Nah, kemudian kita integralkan ini. Jadi kita integralkan kita integralkan integral dari E pangkat XY dt dari 0 sampai 1. Nah, kemudian dapat nih, oke kita integralkan nih E pangkat XY dari 0 sampai 1. Kemudian ini nanti akan diintegralkan lagi 0 sampai 1 dx di luarnya. Nah, yaudah, ini kita masukkan batas-batasnya, jadinya y-nya itu diganti dengan y-nya itu akan diganti dengan 1 gitu. Jadinya E
dipangkatkan dengan X ke 1, jadi E pangkat X, dikurangkan dengan E dipangkatkan dengan X dikalikan dengan 0, jadinya E pangkat 0 dx. Tuh. Kemudian kita tahu bahwa E pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kita ganti di sini. Nah, kemudian kita akan masukkan batas-batasnya nih. Jadi E pangkat X dikurangkan dengan X, batasnya dari 0 sampai 1. Nah, baru kita masukkan X-nya sebagai 1 dan juga sebagai 0. Jadi E pangkat 1 itu yaitu E dikurangkan dengan 1 X-nya, kemudian dikurangkan dengan dalam kurung E, X diganti dengan 0, jadi E pangkat 0 dikurangkan dengan X 0, jadinya 0. Jadinya E-1 dikurangkan dengan E pangkat 0 itu adalah 1, ditambah dengan 0, kalau dikeluarkan kurungnya. Jadinya E-1, jadinya E-2 hasilnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perkenalkan, saya Vanessa Utagalung dengan NPM 2006-578-381 dari kelas Kalkulus 211. Pada video kali ini, saya akan memberikan pembahasan untuk soal nomor 5 dan 8 dari tugas 6 mata kuliah Kalkulus 2. Nah, untuk soal nomor 5 sendiri terdapat 5 subsoal, dan di sini kita disuruh mencari nilai dari double integral pada masing-masing subsoal ini. Nah, langsung aja ke soal nomor 5A. Nah, sebelumnya untuk mengerjakan soal double integral, kita harus memperhatikan batas-batas dari integral ini. Jadi di sini ada nilai 0 dan 3x. Nah, 0 dan 3x ini korespon terhadap y atau merupakan batas dari nilai y. Sedangkan untuk 1 dan 0 itu merupakan batas dari nilai x. Di sini kita bisa lihat dari posisi integralnya itu. Jadi untuk X dia berada di depan dan paling akhir, lalu untuk Y-nya ada di dalamnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menyelesaikan terlebih dahulu integral terhadap Y-nya atau integral yang ada di dalam. Nah, langsung aja karena di sini X kuadrat gak punya variabel Y, jadi kita tambahin variabel Y, dan jadi X kuadrat Y. Lalu kita masukkan batasnya yaitu 0 dan 3x. Dan di sini kita dapat hasilnya 3x pangkat 3. Lalu setelah kita dapat nilai integral terhadap y-nya, kita bisa menyelesaikan integral terhadap x-nya atau integral yang posisinya lebih luar. Di sini. Nah, nilai integral y-nya kita substitusikan menjadi tadi 3x pangkat 3. Lalu kita integralkan terhadap x dan kita dapat 3/4 x pangkat 4. Lalu selanjutnya kita bisa memasukkan batas-batasnya, dan di sini kita dapat hasil 3/4. Nah, inilah nilai dari double integral pada soal nomor 5A. Selanjutnya, untuk soal 5B juga caranya masih sama. Di sini kita harus mencari integral terhadap y-nya dulu. Nah, x kuadrat plus y kuadrat jika diintegralkan akan menjadi x kuadrat y ditambah y pangkat 3/3. Lalu kita masukkan batas-batasnya yaitu 0 sampai 3y. Nah, di sini harusnya ada 0 sebagai batas bawah. Lalu kita tambahkan dan menjadi 3y x kuadrat plus 9y pangkat 3. Lalu setelah itu kita bisa selesaikan integral terhadap x-nya. Nah, tadi kita dapat bahwa integral terhadap y-nya sama dengan 3y x kuadrat plus 9y pangkat 3. Jika kita integralkan terhadap x, maka akan menghasilkan di sini harusnya 3y(x) pangkat 3/3, tapi karena dicoret jadi 1 ditambah 9x(y) pangkat 3. Lalu kita masukkan batasnya yaitu -1 dan 3. Dan di sini kita dapat hasilnya 36y pangkat 3 plus 28y. Nah, inilah hasil dari double integral pada soal nomor 5B. Nah, untuk 5C sendiri masih sama juga.
kita selesaikan integral terhadap y-nya, dan di sini karena e pangkat min x kuadrat itu nggak punya variabel y, kita tambahin seperti biasa, jadi e pangkat min x kuadrat kali y. Lalu kita masukkan batasnya yaitu min x dan x. Kita dapat di sini minus ketemu minus, di sini minus juga, jadi plus. Jadi dapat 2x e pangkat min x kuadrat. Lalu kita selesaikan integral terhadap x-nya. Nah, di sini kenapa bisa dapat min e pangkat min x kuadrat? Karena kita bisa mengubah integral ini jadi bentuk du, di mana u-nya adalah min x kuadrat. Ini adalah min x kuadrat. Lalu kita turunkan, di sini jadi du sama dengan min 2x dx. Nah, di sini kita dapat dx-nya adalah du per min 2x. Nah, kita substitusikan nih dx yang ada di sini. Di sini menjadi du per min 2x. Nah, lalu kita coret-coret si 2x ya. Kita coret, di sini kita coret, dan kita dapat bentuknya menjadi integral 2 0 min e pangkat min x kuadrat du. Nah, ini jika diintegralkan akan menghasilkan ini min e pangkat min x kuadrat. Nah, lalu setelah itu kita masukkan nih batasnya yaitu 2 dan 0. Batasnya adalah 2 dan 0. Kita dapat jadi untuk yang pangkat 0 sendiri ini jadi min 1. Terus karena di sini minus ketemu minus, ini jadi positif. Dan di sini min e pangkat min 4. Ini sama aja dengan bentuk 1 min 1 per e pangkat 4. Nah, inilah hasil dari double integral pada soal 5C ini. 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 8. Nah, di sini soalnya adalah kita harus mencari volume dari sebuah solid, di mana solidnya ini berbentuk tetrahedron, dan dia bounded atau dibatasi oleh sebuah plane. Plane-nya adalah Z sama dengan 6 min 2x min 3y. Nah, pertama-tama kita harus menentukan limitnya dulu, atau intersect dari plane ini terhadap koordinat, terhadap titik originnya gitu. Nah, untuk Z sama dengan 0, berarti di persamaan bidangnya kan bisa kita substitusikan Z sama dengan 0, dan jadi dapat masih sama bentuknya 6 min 2x min 3y. Maka nilai Z-nya itu adalah 0 sampai 6 min 2x min 3y. Lalu setelah itu kita bisa mencari Y-nya. Nah, pada Z sama dengan 0, Y-nya adalah 0 sampai, di sini jika kita masukkan Z sama dengan 0 kan akan jadi 0 sama dengan 6 min 2x min 3y. Nah, kita pindah ruas Y-nya, jadi 3y sama dengan 6 min 2x. Nah, jika dikali silang 3-nya, maka kita bisa dapat nilai Y-nya adalah Y sama dengan 2 min 2 per 3x. Maka nilai Y-nya adalah 0 sampai 2 min 2 per 3x. Lalu setelah itu kita bisa mencari nilai X-nya pada Z sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jika Y-nya kita masukkan 0, maka jadi 0 sama dengan 6 min 2x. Jadi 2x sama dengan 6, x
sama dengan 3. Maka pada Z sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, nilai X-nya adalah 0 sampai 3. Nah, inilah limit-limit yang nanti akan kita gunakan untuk mencari volume dari tetrahedron ini. Lalu setelah itu, kita bisa mencari volumenya dengan menggunakan triple integral. Seperti ini. Lalu seperti soal yang nomor 5 tadi, kita bisa menyelesaikan integralnya dari yang paling di tengah. Di sini ada integral dz terhadap z. Nah, karena di sini belum ada variabelnya, jadi kita bisa langsung masukin batas atasnya, yaitu 6 min 2x min 3y. Nah, lalu kita integralkan terhadap y. Jika diintegralkan terhadap y, maka ini akan menjadi 6y min 2x y min 3y kuadrat per 2. Nah, lalu kita masukkan batasnya. Batas atasnya adalah 2 min 2 per 3x, lalu batas bawahnya 0. Nah, kita masukkan di sini udah terlihat karena semuanya punya variabel y, dan jika dimasukkan batas bawahnya 0, maka hasil dari batas bawahnya adalah 0. Kita bisa langsung masukin batas atasnya aja dan didapatkan nilai 6 min 4x plus 2 per 3x kuadrat. Lalu setelah itu kita cari integral terhadap x ini. Jika diintegralkan, dia akan menjadi 6x min 2x kuadrat plus 2 per 3x pangkat 3 per 3. Atau ini sama aja dengan 2 per 9x pangkat 3. Nah, kita masukkan batas atasnya itu 3, dan kita dapat hasilnya 6. Nah, inilah volume dari tetrahedron yang dibatasi oleh bidang Z sama dengan 6 min 2x min 3y. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.